Dan juga saya keluhkan bahwa gangguan asam lambung itu sulit sembuh loh, bahwa gangguan asam lambung itu lama sembuh loh. Hampir setiap ada orang saya keluhkan seperti itu. Berikutnya, ketika mengalami sensasi yang aneh-aneh, yang macam-macam, tidak perlu berpikiran atau tidak perlu membatin bahwa saya sulit sembuh, bahwa saya tidak bisa sembuh. Tidak perlu membatin seperti itu harus kita stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menceritakan salah satu kesalahan yang kedengarannya sangat sepele tapi sangat berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya kita sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, dan juga anxiety. Dan kesalahan ini lumayan ada sebagian dari teman kita yang mengalami atau melakukan kesalahan itu, termasuk diri saya sendiri dulu pas di awal-awal kena gangguan asam lambung, GERD, dan juga anxiety, mengalami atau melakukan kesalahan yang kedengarannya sepele. Kesalahannya adalah kedengarannya sangat sepele teman-teman, tapi sangat berpengaruh menurut saya seperti itu. Hampir setiap hari saya mensugestikan kepada diri saya sendiri bahwa saya tidak bisa sembuh, bahwa saya sulit sembuh. Hampir setiap hari saya mensugestikan seperti itu. Ya walaupun saya tidak mengkalimatkan detail seperti itu, enggak. Cuman tingkah laku saya, modelan saya, pikiran dan saya membatin dan juga sikap itu mengarah ke situ, mengarah ke bahwa saya sulit sembuh, bahwa saya tidak bisa sembuh. Contohnya seperti ini, ketika bangun tidur pagi itu sudah langsung cemberut duluan, karena memang merasakan sensasi yang aneh-aneh, sensasi yang macam-macam, dan juga pikiran itu membatin juga, wah kayaknya saya nggak bisa sembuh, kayaknya ini sangat lama sembuh. Saya membatin seperti itu hampir setiap hari pas di awal-awal seperti itu. Kenapa saya membatin seperti itu? Ya karena memang saya mengalami sensasi-sensasi yang dulunya belum pernah saya alami, jadi saya membatinnya seperti bahwa ini sulit sembuh, bahwa ini tidak bisa sembuh. Dan juga belum lagi semangat itu sama sekali tidak ada. Setiap hari nggak ada semangatnya sama sekali. Itu juga mengarah ke bahwa saya tidak bisa sembuh, bahwa saya sulit sembuh. Belum lagi kalau ada saudara atau tetangga, ada orang yang lagi menjenguk, itu saya keluhkan, keluhan-keluhan itu saya keluarkan, saya ceritakan semuanya. Bahwa gangguan asam lambung itu gini ini, ada 1001 sensasi, saya ceritakan semua. Dan juga saya keluhkan bahwa gangguan asam lambung itu sulit sembuh loh, bahwa gangguan asam lambung itu lama sembuh loh. Hampir setiap ada orang saya keluhkan seperti itu. Dan padahal secara nggak langsung juga si tubuh kita itu menerima itu, mempercayai itu, bahwa gangguan asam lambung sulit sembuh, bahwa gangguan asam lambung susah sembuh atau lama sembuh. Secara nggak sadar si tubuh kita mempercayai itu, maka yang terjadi ya akan seperti itu. Jadi semua itu harus kita stop, dan kalau bisa kita ganti yang lebih baik. Jadi bagi para pejuang gangguan asam lambung, GERD, dan juga anxiety yang belum pernah mengalami atau melakukan kesalahan ini, teman-teman tidak perlu melakukan ini. Dan bagi teman-teman yang pernah melakukan kesalahan ini, mulai sekarang kita stop dan kita ganti. Yang mulanya setiap bangun tidur kita sudah cemberut duluan, kita usahakan bisa senyum, kita senyum. Kalau nggak bisa kita paksa, lama-lama kita bisa senyum beneran. Walaupun mengalami sensasi, kita tetap bisa senyum. Lama-lama kita tetap bisa senyum. Yang berikutnya, ketika mengalami sensasi yang aneh-aneh, yang macam-macam, tidak perlu berpikiran atau tidak perlu membatin bahwa saya sulit sembuh, bahwa saya tidak bisa sembuh. Tidak perlu membatin seperti itu harus kita stop. Kita ganti dengan, wah saya yakin saya bisa sembuh, saya yakin akan segera sembuh. Kita ganti yang semacam itu menurut saya lebih baik. Dan juga ketika ada orang baru atau kita mau cerita atau kita mau mengeluhkan sesuatu, itu kita kurangi juga. Kalaupun kita terpaksa cerita, itu kita kurangi. Dan juga kita harus menyisakan satu keyakinan yang sangat besar sekali, bahwa gangguan asam lambung itu tidak sulit disembuhkan, hanya saja butuh proses. Kita harus menyisakan satu keyakinan seperti itu. Bukan satu keyakinan bahwa gangguan asam lambung sulit disembuhkan, bukan seperti itu.
Itu harus kita ganti. Dan juga setiap bangun pagi kita nggak punya semangat sama sekali, sedikit pun nggak punya semangat sama sekali, kita harus merubahnya. Kita harus mempunyai semangat setiap hari. Kita harus bisa menemukan sesuatu yang membuat kita semangat setiap harinya. Entah itu apapun teman-teman, pasti bisa membakar semangat teman-teman sendiri setiap harinya. Itu menurut saya sangat penting, sangat perlu kita lakukan. Semangat setiap harinya perlu kita bakar setiap hari. Semangat itu agar terus semangat. Karena kadang yang terjadi adalah hari ini mendengar motivasi, kita sangat semangat, tapi besoknya sudah mulai mereda, semangatnya sudah mulai kendor. Besoknya lagi semangatnya lebih kendor lagi, dan besoknya semangatnya hilang kembali. Jadi semangat harus kita jaga, harus kita bakar terus menerus agar terus menyala setiap hari. Karena semangat itu juga sangat menentukan teman-teman. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang belum terlanjur mengalami atau melakukan kesalahan ini, tidak perlu melakukan. Dan bagi teman-teman yang sudah terlanjur melakukan kesalahan yang kedengaran sepele ini, teman-teman hentikan atau teman-teman stop dan teman-teman ganti seperti yang saya ceritakan itu tadi. Jadi saya kira itu selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.